Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya akan memperkenalkan nama saya Ino Ardila Sila dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Derinto Eldapare. Dalam video ini kami akan membahas tentang pelanggaran ciri-ciri norma hukum. Ciri-ciri norma hukum, terdapat beberapa ciri norma hukum yang dapat kita perhatikan, di mana biasanya ciri norma hukum ini terdapat kekasan yang tidak bisa disamakan dengan norma-norma yang lainnya. Norma hukum berisi tentang aturan yang menjadi paduan bagi masyarakat ketika menjalankan aktivitas kehidupannya. Untuk norma biasanya berisi tentang tata cara, kaidah, dan panduan. Norma hukum tidak dibuat secara semena-mena oleh masyarakat, sehingga untuk memerlukan kehabasan norma hukum harus disahkan oleh pemerintah atau otoritas hukum resmi, sehingga norma yang berlaku memiliki kekuatan hukum. Aturan dan norma hukum sifatnya harus dipatuhi, di mana arti norma tersebut mengangkat kepada setiap warga negara yang berada dalam wilayah negara tertentu. Hal ini bersifat mengikut karena norma-norma hukum juga memiliki kekuatan bagi siapapun warga negara yang tidak mematuhi norma-norma yang telah disepakati, maka akan mendapatkan hukuman. Untuk itu, norma hukum juga dapat menjadi acuan sanksi untuk melanggarnya. Sanksi tersebut bisa beragam, baik hukum penjara atau pengadaan denda. Jenis-jenis norma hukum. Jenis norma hukum itu terdiri dari dua jenis norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kita mengenal norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis, di mana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Baik norma hukum tertulis dan tidak tertulis memiliki kedukaan untuk mengerahkan aturan di masyarakat, namun berbeda dalam segi penyampaiannya, di mana hukum tertulis biasanya dibuat dalam lembaran yang sah dan diakui oleh negara, sedangkan norma-norma hukum tertulis banyak ditemukan dalam kehidupan adat masyarakat. Lebih mengenai keduanya dapat dilihat penjelasannya. Dan tentang hukum-hukum tertulis sebagai berikut, ada 4 dijelaskan oleh Ina. Ya, jadi baik, hukum pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan norma-norma aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tertulis. Lembaran-lembaran seperti undang-undang, peraturan pemerintah merupakan aturan hukum tertulis, di mana aturan tersebut dibuat oleh lembaga negara, sehingga lembaran hukum tertulis kekuatan untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Di Indonesia terdapat lembaga negara yang berhak membuat aturan tersebut seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Karena telah disahkan secara tertulis, hukum ini berlaku secara menyeluruh bagi setiap warga di suatu negara. Setiap orang di berbagai wilayah, baik provinsi, kabupaten, kecamatan maupun sampai ke tingkat desa, terikat dalam aturan-aturan yang telah disepakati. Keberadaan norma hukum tertulis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Dan penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut. Rekomendasi buku norma hukum. Hukum pidana. Hukum perdata bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi setiap warga negara. Kepentingan dan hubungan masyarakat di antara mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma hukum. Bangsa yang baik adalah berhasil mempertahankan tatanan sosial dengan aturan hukum. Untuk itu, jika aturan tidak
ikuti akan dikenai sanksi baik secara formal maupun terkadang dalam bentuk informal. Sanksi yang berat biasanya harus melibatkan penegak hukum dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi tersebut dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan atau norma. Yang kedua, hukum pidana. Peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan tergolong sebagai tindakan pidana. Hukum ini juga mengatur apa saja hukum yang akan diberikan kepada pelanggaran tindak pidana tersebut. Setiap orang yang melanggar dan menyebabkan kerugian baik material maupun non-material dapat dikenai sanksi. Kerugian tersebut dapat menimpa orang lain atau bahkan merugikan masyarakat luas. Yang ketiga, hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari norma hukum tertulis yang berisi tentang aturan atau untuk kepentingan seseorang atau individu di lingkungan kelompok sosial atau masyarakat, di mana di dalamnya diatur juga hak-hak dan kewajiban yang harus ditaati. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum tertulis. Sifatnya berlaku untuk seluruh pengguna hukum dan mengikat. Tetapi hukum ini tidak secara resmi dituangkan dalam lembaran-lembaran negara yang memiliki kekuatan hukum. Pada dasarnya hukum tertulis lahir dari kehidupan masyarakat yang norma-normanya bisa berlaku dalam kehidupan, akan tetapi sifatnya lebih abstrak. Dan yang terdapat dalam KUHP Undang-Undang tahun 1945 pasal 2 tentang pelanggaran HAM itu terdapat pada 2000. Contoh-contoh norma kebiasaan itu proses terbentuknya norma hukum, kehidupan masyarakat yang damai dan penuh ketentraman biasanya dimiliki oleh mereka yang memiliki norma-norma yang baik, di mana setiap norma tersebut selalu dipertahankan dan menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ini menjadi salah satu latar belakang norma hukum agar norma yang ada di masyarakat dapat mengatur seluruh masyarakat. Selain itu juga norma sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari yang terdapat dalam undang-undang. Untuk memutuskan norma hukum dilakukan proses kesepakatan antara masyarakat sehingga mendapatkan hukuman yang diterima oleh semua pihak. Semakin berkembangnya sama norma hukum dibuat secara tertulis untuk memastikan nilai-nilai tersebut yang dapat digunakan secara objektif. Proses pembuatan norma hukum ini di era sekarang memiliki beberapa tahap, seperti di Indonesia yang sering dikenal dengan undang-undang. Proses diawali dengan perencanaan dengan menyusun program legislasi nasional, kemudian dibuat rancangan undang-undang oleh pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan disertai kajian akademik. Kemudian dilakukan 2 kali tahap pembahasan. Yang pertama di sidang komisi dan di sidang paripurna. Kemudian ditetapkan sejak tanggal ini undang-undang mulai diperlakukan tanpa akhir adalah penyebaran luas